Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Manajemen Proyek dan Penjadwalan Operasi. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo guys, jadi kenalin nama saya Sudarte, NIM 19111006, jurusan S1 Manajemen, kelas reguler. Teman-teman, perkenalkan nama saya Palna Yosin, NIM 19011015, jurusan S1 Manajemen. Hai semua, perkenalkan nama saya Putri Raja Anani, NIM 19011015, jurusan Manajemen. Manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Hal ini merupakan usaha agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah di mana hasil penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan sarana yang meliputi kualitas, biaya, waktu, dan lain-lainnya. Sedangkan efisien diartikan penggunaan sumber daya dan pemilihan sub kegiatan secara tepat yang meliputi jumlah, jenis, saat penggunaan sumber lain, dan lain-lain. Aktivitas yang ada pada sebuah proyek berbeda dengan kegiatan rutin yang dilakukan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada manajemen yang dilakukan oleh para pemegang kendali proyek. Yang pertama, mengelola risiko. Keberhasilan pelaksanaan proyek tak lepas dari trial and error. Selama menjalani prosesnya, risiko bisa saja mengganggu keberlangsungan suatu proyek. Namun, bukan berarti tidak bisa dikelola. Dengan melakukan manajemen proyek, Anda dapat menganalisis risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu memaksimalkan potensi tim. Kualitas sumber daya manusia turut mengambil peran penting dalam melaksanakan proyek. Manajemen proyek menggerakkan setiap individu agar dapat memainkan perannya dengan maksimal, mampu membuat perencanaan yang baik, serta memiliki kemampuan dalam mengelola proyek. Yang ketiga yaitu menciptakan perencanaan yang tepat. Manajemen proyek mengarahkan pada perencanaan yang tepat mencakup seluruh proses awal hingga akhir dengan memaksimalkan kualitas dan kapabilitas. Yang keempat yaitu memanfaatkan peluang. Manajemen proyek sangat membantu mengelola sebuah peluang untuk dimanfaatkan bagi perkembangan perusahaan tanpa mengurangi nilai utama yang ingin dicapai perusahaan. Yang kelima yaitu mengelola integrasi. Membuat proyek tetap konsisten dan tetap berada pada jalur yang tepat dibutuhkan integrasi antara sistem, proses bisnis, dan organisasi. Kesinambungan antara tiga elemen tersebut membuat kunci dari nilai sebuah proyek tetap terjaga, sehingga tujuan pun dapat tercapai. Manajemen proyek berperan penting dalam mengidentifikasi dan mempertahankan integrasi. Tahapan manajemen proyek. Yang pertama, project definition atau definisi proyek. Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses manajemen proyek yaitu pendefinisian proyek itu sendiri. Pada tahap ini, seluruh anggota di dalam tim wajib memahami tujuan yang akan dipahami atau yang akan dicapai oleh proyek tersebut. Selain itu, dalam bekerja secara tim, mereka juga harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor yang menghambat jalannya proyek. Dengan begitu, proyek bisa dijelaskan tepat waktu dengan kualitas terbaik sesuai yang diharapkan. Yang kedua yaitu project initiation atau inisialisasi proyek. Selanjutnya, di tahapan inisialisasi proyek akan dibuat suatu perencanaan awal atas sumber daya yang dimiliki, mulai dari sumber daya manusia, alat-alat, metode, serta hal-hal yang berhubungan dengan teknis lainnya. Beberapa jumlah penilai tahap ini adalah saat dimana draft perencanaan proyek didiskusikan sehingga harus diselenggarakan sebelum pelaksanaan proyek dimulai. Yang ketiga yaitu project planning atau perencanaan proyek. Pada tahap ketiga, perencanaan proyek harus sudah bisa diuraikan dengan jelas. Umumnya, perencanaan proyek akan
menampilkan detail utama dalam suatu manajemen proyek, antara lain biaya yang dibutuhkan, durasi pengerjaan, hingga ruang lingkup di dalam proyek itu sendiri. Melalui perencanaan proyek yang tepat, maka pelaksanaan dalam berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu project execution atau pelaksanaan proyek. Selama tahap pelaksanaan proyek, seluruh anggota tim akan bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Pelaksanaan harus berdasarkan pada perencanaan yang telah dibuat agar proyek dapat selesai tepat waktu untuk menghindari kesalahan atau mungkin adanya perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan. Maka dibutuhkan tahapan berikutnya yaitu pemantauan dan pengendalian proyek. Yang kelima yaitu project monitoring and control atau pemantauan dan pengendalian proyek. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, tahapan manajemen proyek berupa pemantauan dan pengendalian dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Namun, di sisi lain, pada tahap ini perusahaan memiliki hak untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu. Umumnya, keputusan dibuat berdasarkan cara kerja dan hal-hal teknis yang terjadi sehingga proyek tetap bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu project closure atau penutupan proyek. Tepat setelah proyek selesai dikerjakan, maka satu tahapan manajemen proyek yang tidak boleh Anda lewatkan yaitu penutupan proyek. Pada tahap terakhir ini, Anda akan lewati serah terima proyek serta menghentikan seluruh pengguna sumber daya secara pekerjaan proyek ini berlangsung. Jadi, manajemen proyek memegang peran penting dalam kelancaran menyelesaikan suatu proyek. Untuk itu, dengan memahami tahapan-tahapan tersebut, mulai sekarang kita dapat menerapkannya dalam perusahaan maupun instansi. Teknik manajemen proyek. Yang pertama, teknik yang paling umum dan mudah adalah Gantt chart. Cara kerja teknik ini adalah menganalisis durasi setiap kegiatan proyek yang akan dikerjakan. Gantt chart digambarkan dengan garis-garis atau bar-bar yang mengidentifikasikan durasi kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sedangkan teknik yang cukup rumit adalah PERT atau Program Evaluation Review Technique, yaitu teknik manajemen proyek yang digunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Dan CPM atau Critical Path Method adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. CPM dan PERT menggambarkan aktivitas apa yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Manfaat penjadwalan proyek. Yang pertama yaitu menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Yang ketiga, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. Dan yang terakhir yaitu membantu penggunaan tenaga kerja, uang dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal krisis pada proyek. Faktor-faktor penjadwalan proyek. Yang pertama ada kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan selesainya proyek itu, proyek diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua ada keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek selanjutnya. Yang ketiga ada alasan sosial politis lainnya apabila proyek tersebut milik pemerintah. Yang keempat ada kondisi alam dan lokasi proyek. Yang kelima adalah keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas penghubungnya. Yang keenam yaitu adalah ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan dan material perlengkapan lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. Yang ketujuh adalah kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung. Yang kedelapan ada produktivitas sumber daya, peralatan proyek dan tenaga kerja proyek selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis. Yang
Yang kesembilan ada cuaca, musim, dan gejala alam lainnya. Dan yang terakhir yaitu referensi hari kerja efektif. Contoh manajemen proyek. Yang pertama ada proyek konstruksi, adalah menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya. Yang kedua ada proyek penelitian dan pembangunan, adalah proyek yang mempunyai hasil sebuah produk tertentu yang bermaksud untuk memperbaiki ataupun memberi peningkatan kualitas sebuah produk, layanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada proyek industri manufaktur, adalah sebuah bentuk aktivitas yang dimulai dengan perancangan hingga tercipta sebuah produk yang baru. Dan yang terakhir ada proyek pada modal, adalah suatu proyek yang membutuhkan modal yang sangat banyak, seperti pembebasan lahan yang luas, pembelian atau pengadaan suatu barang, pembangunan fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Pengendalian proyek. Pengendalian proyek melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas, dan budget. Pengendalian juga berarti penggunaan loop umpan balik untuk merevisi rencana proyek dan pengaturan sumber daya kemana diperlukan. Untuk saat ini telah banyak software yang dapat dipergunakan, diantaranya Primavera, Make Project, Padmaster, Visi Schedule, Timelead, Mesh Project. Pengendalian dilakukan seiring dengan pelaksanaan proyek. Pengendalian proyek dilakukan agar proyek tetap berjalan dalam batas waktu, biaya, dan performa yang ditetapkan dalam rencana. Ada beberapa perbedaan antara perencanaan dan pengendalian, yaitu perencanaan berkonsentrasi pada penetapan arah dan tujuan, pengalokasian sumber daya, pengantisipasian masalah, pemberian motivasi kepada partisipan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengendalian berkonsentrasi pada pengendalian pekerjaan ke arah tujuan, menggunakan sumber daya secara efektif, perbaikan atau koreksi, pemberian imbalan pencapaian tujuan. Ada setidaknya 3 langkah dalam proses pengendalian proyek, antara lain. Yang pertama, menentukan standar informasi, misalnya spesifikasi, biaya yang dianggarkan, jadwal atau kebutuhan sumber daya. 2. Membandingkan performa aktual dengan performa standar. Yang ketiga, melakukan tindakan koreksi terhadap penyebab terjadinya perbedaan performansi aktual terhadap performansi standar. Masalah-masalah dalam pengendalian proyek. Adapun beberapa masalah yang sering dijumpai dalam pengendalian proyek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hanya menekankan pada satu faktor dan mengabaikan faktor lain. Misalnya, pengendalian hanya menekankan pada faktor biaya sementara faktor performansi diabaikan. Yang kedua, prosedur pengendalian tidak diterima oleh staf karena kurang memahami arti penting pengendalian. Yang ketiga, terjadinya pelaporan informasi yang kurang akurat. Yang keempat, para manajer terlibat dalam beberapa proyek yang menyebabkan terabaikannya salah satu proyek. Yang kelima, kesalahan mekanisme dan pelaporan akuntansi. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu manajemen tidak tegas terhadap isu-isu kontroversial dan menganggap masalah akan selesai dengan sendirinya sejalan dengan berlalunya waktu. Proses pengendalian proyek. Ada setidaknya 2 hal penting yang perlu dilakukan sebagai bagian dari proses pengendalian proyek, yakni yang pertama, otoritas pekerjaan. Maksudnya adalah memberikan wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah hingga ke tim pekerja untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya seperti telah ditetapkan dalam rencana, jadwal, dan anggaran. Untuk proyek-proyek besar, otorisasi akan melakukan tahap-tahap pengeluaran kontrak atau kontrak release, di mana kontrak administrator dapat menyiapkan dokumen yang menguraikan secara detail kebutuhan yang diminta dalam kontrak dan memberikan perintah kepada tim manajemen proyek untuk mulai bekerja. Project release dengan mengeluarkan dokumen yang berisi pemberian wewenang untuk mempergunakan dana proyek, dan work order release yakni perintah kerja yang dilengkapi dengan kartu perintah kerja yang menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Sumber daya yang boleh dipakai dalam periode waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Setiap perintah kerja dibuatkan rekening biaya. Dokumen otorisasi yang lain seperti perintah pembelian, permintaan untuk pengujian, dan pemesanan alat juga perlu dibuat sebelum dilaksanakan. Yang kedua, pengumpulan data.
dalam rangka pengumpulan data, perkembangan setiap pekerjaan, dan biaya untuk setiap paket pekerjaan secara periodik dilaporkan dan dimasukkan ke dalam PCAS. Dari PCAS diperoleh rangkuman informasi mengenai biaya untuk departemen tertentu, untuk periode waktu tertentu, dan untuk sekumpulan paket pekerjaan tertentu. Informasi ini penting untuk pengendalian biaya. Konsep dasar penjadalan. Ketika suatu proses harus menunggu, sistem operasi dapat saja akan menghentikan CPU dari suatu proses yang sedang dieksekusi dan memberikan sumber daya kepada proses yang lainnya. CPU adalah salah satu sumber dari komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentral penjadalan di sistem operasi. Kapanpun CPU menjadi idle, sistem operasi harus memiliki salah satu proses untuk masuk ke dalam antrean atau siap untuk dieksekusi. Strategi penjadwalan ada dua, yaitu penjadwalan non-primitif dan primitif. Penjadwalan non-primitif. Saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Yang kedua, penjadwalan primitif. Proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Penjadwalan primitif berguna pada sistem di mana proses-proses yang mendapatkan perhatian terhadap pemroses secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi dapat berakibat fatal. Algoritma penjadwalan. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-primitif maupun primitif. Algoritma yang menerapkan strategi non-primitif diantaranya FIFO atau first in first out, SJF atau shortest job first, HRN atau hardness ratio next, MFQ atau multiple feedback queues. Jadi kesimpulannya, penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas menentukan proses mana yang harus berjalan serta kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan yaitu adil, efisiensi, dan waktu tanggap. Terdapat 3 tipe penjadwalan dalam sistem operasi, yaitu penjadwalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Macam-macam strategi penjadwalan dibagi menjadi 2, yaitu penjadwalan non-primitif dan penjadwalan primitif. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Presentasi ini kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.